Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun Anda berada. Di episode kali ini spesial banget, surprise banget buat saya. Suatu kehormatan buat saya kedatangan, saya bilang adalah sahabat saya yang sudah lama, hampir dari 2017 terakhir ketemu dengan beliau. Sekarang udah 2020, udah hampir 3 tahun gak ketemu. Beliau adalah seorang radio announcer dari Trax FM. Kemudian juga beliau adalah seorang musik jurnalis. Beliau juga dikenal sebagai MC on air ataupun off air yang memang di Jakarta ini fans para anak mahasiswa, fans para anak-anak SMA itu udah banyak banget fanbase-nya lah. Dan yang pasti beliau ini sangat personal brandingnya sangat terkenal dengan ikoniknya adalah rusa ataupun tanduk rusa. Siapa lagi kalau bukan Akbari Noor. Halo. Maaf Pak, mute-nya di dulu. Mute-nya belum. Selamat malam Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fajar. Terima kasih banyak atas kesempatannya bisa hadir di sini. Oke. Kalau kena Akbari Noor, Fajar terkenalnya dengan tanduk rusanya, men. Sampai di Instagram story ada cuma ini, set, tanduk rusa semua. Alhamdulillah. Masih belajar. Gila ya. 3 tahun yang lalu, men, ketemu dengan Akbari. Waktu itu Akbari bantu di event untuk Papua ya. Iya, belum di Trax tuh gue masih di Gugu Radio. Masih di Gugu Radio. Bareng-bareng itu. Iya, radio streaming. Yoi, pertama kali pertemuan gue dengan Akbari adalah di radio Gugu Radio itu kan. Beliau sebagai radio announcer, kemudian beliau pindah ke Trax FM sekarang. Dan betul, sahabat dekatnya juga Davi ya. Davi. Dan gue ketemu Davi juga di TV juga. Luar biasa emang nih. Dunianya gak jauh. Oh, di TVRI, Iya. Oh, oke. Artis juga tuh dia sekarang tuh. Luar biasa emang. Lebih artisan lo lah, Jar. Episode lu udah banyak ini podcastnya, ya nggak sih? Di Instagramnya lu bisa lihat di @fajarsuryabudiman. Tapi sebelum nanti kita mengulik seorang Akbari Noor yang memang banyak menjalani karirnya di dunia entertainment ataupun dunia radio juga, gue mau tanya dulu Bar, aktivitas lo nih, kita kan udah mau menuju 6 bulan di kala pandemi COVID-19. Pastilah semua dari awal kita berkarir sampai sekarang ini yang benar-benar membuat, mungkin termasuk gue adalah satu-satu orang yang down banget kan, karena di awal Maret tuh semua hampir job mungkin dipending karena kan COVID-19. Tapi makna di balik itu positifnya adalah mungkin kita banyak menginspirasi orang lainnya. Nah, dari seorang Akbari ada nggak sih hal-hal positif yang mungkin bisa dibagikan lagi ke teman-teman pendengar Ruang Cerita yang mungkin lu belum pernah rasain nih Bar selama hidup lu, dan ternyata di kala pandemi COVID-19 ini bisa menginspirasi teman-teman lainnya. Oke, jadi sebenarnya gini Jar, jadi udah dari 2019 tuh 2019 tuh gue udah kerja kantoran gitu paralel, jadi kayak setiap hari tuh gue kantoran office hour. Ini gak banyak orang tahu gitu sebenarnya. Orang tahu mungkin kayak gue ya punya radio atau apa gitu. Nah, terus gue tuh office hour kerja dari jam pagi lah, dari jam 10-an gitu sampai jam 6 gitu. Terus lanjut jam 8 sampai jam 12 gue siaran, jam 3 pagi gue pulang, biasanya nyampe rumah berangkat lagi gitu, pokoknya diulang-ulang terus gitu. Nah, gue kerja kantoran sampai akhirnya di 2020 ini gue siarannya pindah jam, udah nggak setiap hari, jadi gue siarannya Sabtu Minggu. Nah, itu gue tetap kerja kantoran juga, dan Sabtu Minggu biasanya kan juga tetap siaran dan juga nge-MC atau apa gitu deh. Pokoknya, nah jadi sebenarnya di tahun ini tuh yang cukup berat gue adalah di waktu yang sama ketika Fajar hubungin untuk podcast ini, itu benar-benar
waktu gue baru di PHK, jadi kayak bener-bener gue bingung banget. Oke. Ya, Pas jadi- dong, kita sama dong di PHK. Oh. Yoi. Dari TVRI. Sebut merek, Pak. Oke, maaf. Gue Wow, turut berduka jar. gue sih dibilangnya gini apa diselesaikan Gimana? secara hormat, dipercepat secara hormat. Beli le. Nah, tapi gue tuh lagi berjuang dapet pesangon, lu dapet nggak? Ya begitulah, Bar. Ya Lumayan lah ya, kita bahasnya off air nanti ya. Ini kalau misalnya para pekerja ya teman-temannya maksudnya. Jadi intinya sebenarnya gue melanjutkan yang tadi gitu topiknya tadi. Ya gue menjalani hal yang memang sesuai mimpi gue, tapi Ya. tidak melupakan apa yang menjadi tanggung jawab gitu. Oke. Jadi semuanya paralel gitu. Bokap gue udah pensiun, jadi kayak ya gue harus punya pegangan lebih lah. Betul. akhirnya. Aha. Jadi yang cukup berat adalah kemarin di awal bulan Juli. Oke. job Juli. MC gua di awal bulan Juli ini. Jadi pertama kan pas pandemi, Ya. job MC langsung hilang tuh semua tuh. Betul, Semuanya dipending hilang semua tuh. Gua nggak di-pending, langsung di cancel. Ada Oh, di-cancel? 10 yang udah deal tuh. Terus kayak hilang semua. Terus ada beberapa rencana mau keluar kota juga hilang semua. Hilang semua, ha? Hilang udah di-pending deh. Habis itu apa lagi? Ya ada beberapa hal lah ya akhirnya hilang. Terus tadinya kan gue berharap gue masih punya kerjaan tetap nih. Kerjaan tetap gue hilang juga. Terus kemarin juga ternyata di industri radio sendiri juga ada perampingan juga. Jadi kayak itu gue deg-degan banget. Untung alhamdulillah gue cukup bersyukur gitu. Baru 2 hari yang lalu gue announce kalau ternyata jam siaran gue nggak mengalami pengurangan. Tapi buat temen-temen yang di daerah itu ternyata diberhentikan juga. Jadi kayak cukup cukup miris banget gitu, sedih banget. Misalkan walaupun bukan kita yang kena impact-nya, kadang-kadang itu juga jadi beban pikiran kan Jar. Iya, betul. Jadi bener mental gue tuh aneh banget. Jadi makanya sekarang tuh siarannya gue buat 3 kota sekaligus. Oh iya, Jakarta, Semarang sama Palembang, Jakarta juga. Gitu. Jadi berarti di relay gila ya? banget sih. Di relay ya, relay. Iya, pandemi ini gila banget sih. buat gue. Ini boleh ngomong kasar ya? Boleh dong. Oh, boleh. Belak-belakan. Iya, gitu Jar. Jadi bener-bener apa ya? Ya berat sih. Mungkin kita rasain. Semua lu juga rasain. Apalagi lu udah punya anak Jar. Betul. Gue gak kebayang sih Jar. Lu hebat sih. Fight banget. Ya, kita sebetulnya gue awal pasti down banget sih, Bar. Dalam artian ya lu tau lah kan kondisi. Lu apa? Lu di cut itu bulan apa? Di PHK? Gua di-cut abis lebaran. Waduh. Habis lebaran. Bayangin gak lu tuh? Udah maksudnya nggak dipakai secara kerjaan, terus ya stres juga gitu kan. Terus, nah ini juga berhubungan dengan awal podcast gua. Jadi temen gua kan kena COVID-19. Oke. Terus dia cerita, bro, gua pengen cerita gimana? Iya, gua kena COVID. Gua bilang, lu punya medianya nggak? Ya udah, oke, gua punya medianya. Lewat apa? Udah gue bikin podcast podcast untuk versi lu gitu kan, buat gue share lagi ke teman-teman. Nah dari itulah Bar, oke, tapi nama gue jangan disebut ya bro, katanya. Ya udah, nah dari situlah terinspirasi, makanya kan gue tagline-nya kisah inspiratif dari seseorang gitu kan, yang menemani hari kalian. Nah bro, kata dia, tolong lanjutin ya bro, maksud gue jangan di gua aja, dibilang gitu. Lu kan punya kenalan, lu bagilah nih apa dari hari ini. Ya dari situlah terinspirasi dari dia tuh awalnya podcast Ruang Cerita Fajar tuh. Akhirnya ya udah gua iniin Bar, gua seriusin, gua bilang, "Bro, sekarang udah hampir 50 episode." Seneng Bar, dia seneng banget. 50 episode hebat banget. Cepet banget loh, berarti dari Juni. Juli ya? Juli. Ya, Mei. Lebaran. Juli. Pokoknya pertengahan mau lebaran tuh gua udah hampir di-cut. Jadi udah enggak kepake. Jadi after bos gua semua diberhentikan secara hormat, ya gue juga diberhentikan secara hormat semua, nggak dapat apa-apa. Itu berapa orang sih yang diberhentikan sebenarnya saat itu? Pimpinan itu 4, termasuk Helmi Yahya, terus gua kan orang-orang yang di balik layarnya kan, ya gue kena semua, ya udah, terus gue bilang sama pokoknya orang-orang yang kerjanya bener di-cut ya?
Terus gue bilang sama istri gue gini, yang pokoknya lillahi ta'ala aja lah, insya Allah Allah mah ngasih rezeki dimanapun. Mungkin di TV gue yang dulu udah selesai, tapi ya udah akhirnya pelan-pelan Bar. Ada untungnya bini gue kan hobi masak ya, dan dari situlah mulai jualan makanan apa, terus ya gitu-gitu. Terus ya gue kan kebetulan bisa desain juga kan, ya udah ya orang-orang bantuin desain gitu-gitulah. Terus sampai podcast. Belajar ya. Gitulah. Gila sih, Belajar. berat banget kan, tapi ya gimana ya, harus kita jalan. Nah akhirnya dari itu tadi gue bilang Semangat belajar ya. yoi. Makanya kan tadi kan dari teman gue tuh, bro lanjutin ya bro, dari alhamdulillah tuh sampai ada lagi teman gue yang kena covid juga. Mas, adik kelas gue sih, Mas mau dong Mas cerita di Ruang Cerita Fajar, aku pengen berbagi lagi nih gini-gini. Ya udah, akhirnya dari semua, makanya akhirnya teman-teman yang, makanya termasuk lu juga kan, ayo dong kita cerita nih gitu kan, lu adalah orang-orang sukses kisah sukses dari seseorang, gue bilang gitu. Ya udah alhamdulillah udah sampai. Amin. Nah gitulah. Nah balik lagi ke Akbar ini, kok jadi gue yang cerita Bar? Gak apa-apa dong, kan biar dua arah. Kan namanya cerita ruang Fajar, harus ada dua ruang juga. Bener. Abis ini nanti kita cerita di ruang Akbar ya. Masuk. Aduh. Tapi ada hal unik gak sih Bar yang lu rasain selama pandemi, mungkin yang berbeda? Saya kan itu dari segi dalam artian kerjaan kan. Tapi kalau dari mungkin lu di rumah lebih dekat dengan keluarga, ataupun lu bisa masak kah atau apa? Kalau gue pribadi gue nyukur sendiri Bar, sampai sekarang gue belum berani. Oh. Kalau lu ada nggak? Oh iya, ini potongan rambut juga termasuk sih. Banyak yang suka nanya, Kak, Akbar kok rambutnya beda sih sekarang segala macem ya. Gue juga nggak berani potong rambut di tempat orang, jadi sebenarnya potongan rambut dari nyokap gue. Oh iya. Jadi nyokap gue, karena nyokap gue tuh lagi sering nonton Netflix yang Korea gitu, jadi kayak mungkin dia kebawa gitu. Gue setiap kali potong rambut di abang-abang, gue potongnya kan yang pinggir jalan gitu aja, 15 ribuan lah gitu. Itu tuh selalu fail, hasilnya tuh kayak aneh gitu, cepat aneh gitu. Abis potong nyesel. Tapi dia thanks to nyokap tuh, jadi akhirnya gue lebih hemat. Terus nyokap jadi terinspirasi dari Korea tuh? Iya, nyokap gue lagi suka banget nonton It's Okay to Be Okay sama Itaewon Class gitu deh. Ya gitu deh pokoknya. Tapi seru banget loh Jar. Jadi banyak yang gue alamin sih. Apalagi ya yang gue alamin adalah gue sebenarnya adalah orang yang memang menyukai di rumah aja. Gue senang kerja di rumah gitu. Buat gue sangat tidak masalah. Karena di rumah ini gue jadi tahu sih siapa yang benar-benar menjadi teman kita gitu. Iya benar-benar, di balik itu semua sih. Ya kan lo akan terseleksi sendiri gitu kan. Akhirnya kalau ada apa-apa mau kita kemana dan ternyata temen gue dikit banget gitu. Bener. Kelihatan ya? Ternyata dari pandemi ini. Pasti kita semua orang pasti mengalami itu sih gue. Terus apalagi yang beda ya saat pandemi. Gue kemarin baru aja yang MC konser offline lagi, tapi yang memang antri nggak ya? ada dilakuin. Ya betul. Yang bareng sama apa tuh? Pamungkas bukan? Pamungkas besok ya? Ya, Pamungkas besok. Yang ini yang Bara Suara sama kelompok Korban Roket kemarin. Oh iya benar, Bara Suara iya. Ini cukup aneh Jar, jadi kayak gue ngeliat ya di backstage tuh selalu ada banyak pos-pos tempat cuci tangan portable dan juga ada hand sanitizer portable, jadi tuh banyak banget. Itu aneh banget sih. Gue ngerasa biasanya backstage acara musik nggak seperti itu, jadi lebih bersih sih. Jadi aneh sih, gue ngerasain hal aneh itu sih sebenarnya. Semua orang pakai agak insecure nggak sih bro? Agak insecure nggak pertama kali event gitu atau gimana? Gue termasuk yang insecure sih. Oh iya. Saat di tengah-tengah banyak orang yang udah mulai bodo amat ya. Iya. Gue insecure. Gue masih pakai nol gue. Berarti lo termasuk yang mungkin di awal-awal jarang keluar juga kali ya? Jarang, gue jarang. Sampai sekarang gue jarang. Gue tuh keluar kalau kerjaan aja. Sisanya gue belum pernah nongkrong, belum apa gitu. Terus satu lagi ini yang kalau gue boleh share gitu ya, gue akhirnya menemukan pola hidup baru di diri gue. Gue menerapkan ke diri gue tuh minimalism. Jadi kayak gue udah stop belanja. Gue udah nggak belanja yang maksudnya yang apa ya? Lu tau gak sih impulsif gitu yang kayak Tokopedia atau apa gitu. Kayak
beli gitu lah. Jadi kayak kemarin waktu lebaran gue udah gak belanja sama sekali. Dan apa ya, gue udah mulai ngurangin isi lemari. Terus cara berpakaian gue udah gue rubah jadi lebih simple. Karena faktanya sebenarnya ketika kita buka lemari kita itu hanya 30% doang barang-barang yang kita pakai sebenarnya. Bener-bener. Sisanya tuh dengan istilah just in case. Just in case gue lagi acara ini kayak gue butuh deh. Just in case gue lagi ini kayak butuh deh. Iya. Nah itu akhirnya gue keluarin. Jadi kayak ada satu formulanya gitu Jar. Kalau satu barang nih lu pegang udah nggak ada sparksnya, ya udah berarti itu udah boleh lu letting go gitu. Terus ada lagi rumusnya. Misalkan jas hujan gitu ya. Yeah. Lu lihat nih jas hujan gitu kan. Lu pertanyaan ke diri lu dalam 30 hari sebelum ini lu pakai atau enggak gitu. Misalkan nggak pakai gitu. Okay. Terus dalam 30 hari ke depan lu pakai atau enggak? Kalau masih pakai berarti lu masih butuh. Tapi kalau dalam 30 hari ke depan dan 30 hari ke belakang lu nggak pakai, berarti lu udah nggak butuh. Itu udah harus dikeluarkan dari rumah lu gitu. Sebenarnya, jadi kayak ternyata less is more itu benar sih. Gue merasakan hal itu sejak pandemi. Ini tips menarik nih dari seorang Akbari nih yang bisa dicontoh oleh teman-teman pendengar Wah Cerita nih. Ya betul banget. Itu salah satunya. Dan banyak orang yang berpikiran kalau minimalism itu nggak boleh punya koleksi atau apapun. Sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Jadi kayak gue masih koleksi apa hal-hal yang memang pas lu pegang ada sparksnya, ada rasa bahagia kalau itu nggak apa-apa di-keep gitu. Cuman ya memang dalam batas yang wajar gitu. Ya akhirnya dari gara hal itu ya gue udah nggak melihat barang tuh sebagai hal yang apa ya, yang harus dicapai gitu. Dulu mungkin kayak gue suka mikir gue harus punya ini nih supaya gue gini. Padahal itu bukan jawaban gitu. Sebenarnya. Dan gue ngerasa gue selama ini kayak berusaha mencari validasi orang ke orang yang gak berguna juga buat gue gitu. Maksudnya gue impressing the wrong people. Gue melakukan hal itu gitu. Akhirnya ya gue mencoba memperbaiki hidup dengan menerapkan minimalism di hidup gue. Ini pertama kali loh baru gue bilang orang. Ini pertama kali nih. Aduh, dan ini spesial buat teman-teman pendengar Ruang Cerita nih. Tapi for your information teman-teman pendengar Ruang Cerita, kalau lu lihat di baliknya Akbar itu banyak koleksi Toy Story yang dimana kalau lu lihat Instagramnya juga Akbari di tahun 2019 di 20 Juni beliau memposting buat gua Toy Story itu personal banget dari waktu kecil hampir tiap hari makan siang nonton Toy Story. Nah, nih lihat dulu nih, postingannya nih. Ini Akbari masih yang ya lugu-lugu gitu deh. Padahal kan enggak sih ya. Tapi kenapa Toy Story begitu berkesan, begitu apa ya? Gue bilang memiliki makna dalam banget buat seorang Akbari banget. Padahal kan banyak banget permainan lain ataupun film lain yang mungkin bisa menjadi hal terbaik buat lu gitu. Iya, baik. Ini mantap sih jawabannya, pertanyaannya. Buat gue sendiri, jadi memang waktu kecil gue tuh suka makan. Jadi kalau setiap kali mau makan tuh di shop itu laserdisc yang album Toy Story. Nah itu tuh setel terus sampai laserdisc itu pecah. Jadi saking tiap harinya. Jadi segitunya. Nah itu pun yang bikin gue akhirnya jadi beda dari kecil. Dalam artian ketika teman-teman ditanyain gitu waktu TK, cita-citanya apa gitu, tentara, polisi, astronot, dokter, you name it lah, pokoknya yang memang udah template gitu. Nah jawaban gue adalah waktu itu gue mau jadi animator. Jadi kayak emang udah beda nih, aneh nih anak nih gitu kan, aneh banget jawabannya animator gitu, aneh banget. Nah itu gara-gara film Toy Story. Jadi dari film Toy Story itu emang satu-satunya film yang buat gua tuh
sampai sekarang gitu, bahkan kadang gue tuh masih suka nonton aja gitu sambil makan, gue nonton dan alhamdulillah baru bisa beli mainannya tuh ketika akhirnya sudah dewasa. Dulu gue sama sekali nggak punya mainannya yang dalam artian yang benar-benar skalanya sama kayak di film gitu ya. Dulu gue cuma punya mainan dari McDonald doang gitu, yang emang Happy Meal gitu kan, semua orang juga punya gitu. Ya, jadi Happy Meal. Jadi itu salah satu impian gue sebenarnya. Gue tinggal di rumah yang nantinya ya gue punya koleksi mainan si Toy Story ini gitu. Oke. Tapi sebetulnya lu dari awal tadi pengen disebut seorang animator kan, tapi pada perjalanan hidup lu ternyata harus membawa lu sebagai seorang yang gue bilang entertainment, yang menghibur orang. Terus kemudian bagaimana lu hidup dari dunia jasa, dalam artian kan dari mulut nih, kita kan kalau dari mulut kita bisa dapetin duit gitu. Nah akhirnya kenapa lu memutuskan sekarang ini menjadi radio announcer ataupun host of air atau on air yang mungkin sekarang dan dikenal sebagai seorang akbari yang memiliki ikonik tanduk rusa. Nah itu gue juga pengen pertanyaan itu, kenapa kok lu juga memilih rusa sebagai ikonik seorang akbari? Oke. Baik, ini menarik sih Jar. Jadi sebenarnya kalau gue jawab dari animator akhirnya nggak jadi animator gitu ya. Yang pertama adalah dulu gue sempet kursus gambar, terus gue dulu langganan majalah Donald Bebek sama Winnie the Pooh, tau ada majalah itu, kayak majalah anak kecil kan. Anjir ketahuan banget kita umurnya nih. Iya ketahuan banget, sekarang udah gak ada anak sekarang mah langsung dari iPad deh. Iya gue dulu langganan itu. Ya, kadang pun nggak langganan, gue kadang kayak tetap tempat majalah gitu, kayak gue cuma numpang baca doang, lihat gambarnya udah seneng buat gue. Gue tuh dulu pingin banget supaya gambar gue bisa dipublis gitu. Gue suka banget kirim gambar segala macam, kayak PO Box segala macam, terus gue tungguin bulan berikutnya gitu kan, berharap muncul gambar gue, nggak pernah muncul. Dari situ patah hati pertama gue mungkin kali ya. Jadi kayak gue nggak bakat deh di gambar di gambar. Nah kan itu kan salah satu komposisi untuk menjadi animator juga. Betul. Ya udah dari situ akhirnya gue menemukan passion yang lain juga. Gue dari SD tuh kelas 4 SD gue dengerin radio yang gue dengerin ya Trax FM. Gitu. Dan tidur tuh gue dengerin ya Trax FM. Udah kesampean ya bro ya? Alhamdulillah. Dulu tuh emang pingin gue jadi penyiar malam dulu, pingin gue. Kesampean sih, alhamdulillah. Berawal dari ucapan tuh. Jadi ucapanlah positif, ucapanlah hal-hal positif. Dan itu Tuhan pasti akan dengar sih bro, yakin gue. Amin. Itu impian gue Jar. Akhirnya gue siaran gitu kan. Dan jadi sebenarnya kenapa gue akhirnya mantap gitu mengejar cita gue siaran, ini juga lumayan drama gitu. Dulu kan gue SMA ngeband. Gue punya band. Lu basis kan? Terus Iya, tapi nggak jago. Sama Aldi kan ya? Sama Aldi nggak sih? Iya benar yeah. Sama Aldi ya. Aldi juga tuh Aldi mah udah kaya banget ya. Udah sibuk dia sekarang, gila Aldi. Parah, dagingnya udah nggak tahu berapa digit lah. Gila tuh. Tapi balik lagi. Tadi gua ngeband gitu ya. Gua ngeband terus ternyata biasa beda-beda kampus, akhirnya terus bandnya bubar dengan sendirinya. Terus gue masih pengen ada hasrat gue untuk ada di atas panggung. Ya gue sama lo sama lah tipenya Jar. Kita senang dengan spotlight ya. Iya betul. Dan lampu-lampu kita tuh seneng gitu. Nah, ya udah akhirnya gue mikir kayaknya yang nggak perlu ribet untuk latihan, nggak perlu berantem di grup, nggak perlu bla 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 yang lainnya ya udah lu jadi MC. Kan? Terus gue ingat dulu tuh gue suka banget nonton MTV gitu, gue suka banget DJ segala macam. Dan yaudah akhirnya waktu itu gue sempat ikut MTV VJH, ya kan? Itu tahun berapa bro? 2015? 2014? 15 ya? 15 kayaknya iya. Itu ada Ardhito Pramono juga ikutan gitu. Ya
gue gak nyampe finalis, gue nyampe semifinalis doang, itu berapa besar doang gitu, kalah kan. Cuman ya dari situ gue mengejar passion gue untuk menjadi jadi host, jadi MC segala macam, dan itu paralel dengan gue bekerja di radio streaming. Nah ini tuh anomali juga, orang tua gue marah gitu, kayak lu udah dikuliahin mahal-mahal di Tasmul gitu kan, malah jadi penyiar ya, radio orang nggak ada yang tahu juga gitu kan. Streaming siapa pula yang mau dengerin gitu. Iya, makanya ini kayak dimarahin. Cuman waktu itu gue minta waktu sama bokap nyokap gue kayak, ya gue akan buktiin gitu, gue bisa bertahan di industri ini. Kalau misalkan tidak bisa bertahan ya, gue akan turutin bekerja sesuai jurusan gue gitu. Lu jurusan apa sih, Bar? Dulu di Prasmo? Gue branding, marketing bisnis lah. Cocok lah muka lu lah, nge-branding lah. Amin. Ya gitu, akhirnya gue terapin ke diri gue. Branding itu, karena gue ngeliat waktu itu, untuk gue masuk ke MC Pensi, banyak banget saingannya gitu kan, dan mereka udah well established gitu. Kekuatan mereka, ya biasa lah, gue mapping apa? Betul. Ya 4 itu apa sih? Strength, weakness, SWOT, bikin SWOT-nya gitu. Iya, gue bikin quote-nya, strength gue apa, weakness-nya apa, semuanya gue observe gitu. Terus muncullah beberapa nama gitu. Antara lain tuh kayak ada Gofar, ada Adit Insomnia, ada Kiki Aulia Ucup, terus ada beberapa laginya. Nah, mereka semua itu penyiar radio dari radio-radio yang sudah terkenal di Indonesia. Betul. Ya kan, terus kalaupun mereka bukan penyiar, tapi mereka tuh udah terkenal di gigs segala macam. Terus mereka juga voice over juga, kan ada beberapa yang jadi MC juga. Betul, pokoknya. Nah gue nobody gitu. Itu mereka semua lucu. Gue nggak lucu sama sekali gitu, kayak fuck Akbar siapa gitu kan. Gitu ada yang bisa. Iyalah, nggak ada lucunya. Gue cuma so asik doang gitu. Udah gitu ya udah, akhirnya gue ketemu satu kesimpulan adalah bahwa ternyata mereka semua nih umurnya udah di atas 30 tahun. Dan itu adalah kunci yang akhirnya bisa gue jual. Gue tuh lebih relevan loh dibanding mereka. Dan akhirnya hal itu bisa disadari sama marketnya. Makanya mungkin gitu ya, mungkin akhirnya bisa dipercaya di beberapa pensi gitu. Jadinya dan gimana caranya bisa makin kuat adalah gue ngeliat MC tuh cuman sebagai apa ya? MC itu cuman sebagai pelengkap doang kalau di acara. Jadi orang tuh selalu mikirin siapa gestarnya gitu. MC sebenarnya juga gestar, cuman nggak dianggap gitu sebenarnya. Mereka mikirin bandnya gitu, musiknya siapa gitu. Di poster juga tulisannya kecil gitu, kayak cuma pakai font yang nggak jelas doang gitu. Dan gue mikir gimana caranya gue harus stand out gitu. Gue gimana caranya harus orang tuh inget gue gitu. Ya udah gue akhirnya gitu, bikin logo. Iya, gue akhirnya bikin logo gitu. Terus gue bikin logo yang nggak mau ribet-ribet gitu, yang mau biar bisa long last gitu, kayak Apple gitu kan, bisa kayak cuman kita lihat Apple aja bisa tahu gitu kan. Nah, gue pengen nge-brainwash orang itu, jadi setiap orang ngeliat rusa aja gitu kayak udah, oh nih Akbar. Gue pengen seperti itu harapan gue dulu. Dan ya alhamdulillah sih, kayak sampai sekarang lah gitu. Apakah Akbar rusa itu karena rusa itunya jadi gitu? Iya benar karena huruf Y-nya terus gue tambahin tanduk kayak gitu kan, jadi tanduk rusa gitu. Gitu. Dan harapan gue dulu tuh gue pengen banget ada orang yang datang ke pensi bisa mau nonton MC-nya gitu, gak cuman mau nonton yang lainnya itu. Gitu. Gue pengen bukan hanya sekedar pelengkap ya bro? Iya, gue pengen bukan hanya sekedar pelengkap, tapi juga bisa jadi salah satu fitur gitu, salah satu yang memang ditunggu-tunggu juga. Itu gue pengen banget. Awal pertama kali pensi di mana, Bar? Kalau boleh tahu dulu. Pensi pertama gue. Oh my god. Atau hal apa yang mungkin suka dukanya yang mungkin lu inget banget nih sampai sekarang pas di selama dulu pensi. Ada satu pensi anjir. Ini pensi ini nih udah gue tawarin gue gratis MC-nya ya kan. Lu kasih gratis. Terus gue nawarin gratis. Terus gue apa lagi? Pokoknya bla 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 lah, banyak lah benefit yang gue kasih lah gitu. Jadi acaranya tuh lu tau gak sih kalau
acara pensi kan ada featuring, itu biasanya yang band-band featuring mainnya dari jam 1 sampai sebelum maghrib gitu. Sebelum maghrib. Setelah ya. maghrib tuh udah jam prime time tuh udah yang kayak Ya, yang band-band udah punya terkenal nama semua lah. prime time. Iya, nah, MC-nya tuh juga ganti sesi gitu kan biasanya. Oke. Jadi yang sebelum maghrib tuh biasanya MC anak sekolahnya gitu. Iya. Terus yang malam tuh ada MC bintang tamu. Hmm. Nah, gue tuh dulu ditaruh bahkan di sebelum MC anak sekolahnya gitu. Serius? Jadi iya jadi buat ngasih sambutan guru-guru, terus kayak buat ekskul gitu-gitu. Dan gue ngisi cuman 2 kali naik panggung doang. Tapi nunggunya lama gitu. Terus nggak dapat makan juga, nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa, nobody, kayak nggak ada yang peduli juga gitu. Terus kayak turns out 2 tahun kemudian pensi berusaha ngundang gue gitu, kayak gue terharu gitu. Terus gue nggak bisa akhir di pensi itu, kayak gue menolak pensi ini. Gila sih, kayak total banget. Menolak bukan karena nggak mau gitu, karena memang udah ada job di pensi lain sebelumnya gitu. Itu kayak mengharukan sih buat gue. Dulu gue susah nih kesini nih, kayak pensi yang ini. Terus tahun, ya maksudnya mimpi itu bisa berubah gitu, kita bisa kok gitu intinya kayak gitu. Itu jadi jangan pernah untuk terus berusaha, dan jangan pernah untuk terus putus asa ya Bar. Lu sekarang mungkin, kalau misalkan lu sekarang mungkin belum siapa-siapa, tapi someday lu akan menjadi siapa. Gitu sih. Iya. Dan gue selalu percaya ini Jar, kalau setiap kali gue nonton sesuatu yang gue suka gitu ya, gue selalu punya harapan kayak sekarang gue menonton, besok gue ditonton gitu. Gue punya harapan itu sih. Gue punya harapan itu. Iya. Sama Bar, gue juga gitu Bar. Dulu nih ya, gue juga cerita nih. Gue dulu. Boleh. Gue ngefans sama band A gitu waktu di pensi gitu kan. Kapan ya gue bisa at least 1 lagu lah atau 2 lagu? Ternyata 5 tahun kemudian band itu ngiringin gue. Anjir. Gokil ya kayak Tuhan tuh beneran loh, maksudnya adil banget sih. Bener anjir. Tuhan adil banget. Dan gue main di panggung yang sama dengan band itu gitu Bar. Gila men. Gue coba, itulah ya kekuatan doa, kekuatan ucapan baik. Tuhan tuh selalu dengar sih, gue yakin di balik semua. Itu nggak bisa diukur material kan? Betul Bar. Gue cuman gue dulu di situ loh, bener, gue dulu di bawah gitu, teriak-teriak gitu dengan bandnya dia. Sekarang gue iya, bener ya. Gila sih itu. Alhamdulillah sih. Iya sih. Dia nggak pernah kebayang dan nggak pernah keukur sih dalam bentuk rupiah apapun ya, gue bilang kayak gitu sih. Jujur. Karena meskipun orang-orang yang privilege itu punya uang, mereka belum tentu bisa ngebayar momen itu nggak sih? Bener. Kita tuh pekerja-pekerja yang passionate bener di bidang kita. Iya. Dan satu lagi Bang, gue sih ya, gue waktu dulu ngefans sama almarhum Glenn Fredly gitu kan. Gue sering banget lagu Glenn Fredly. Pas saat gue di TVRI, gue deket banget men gitu. Jadi gue bilang, anjir, sampai almarhum meninggal pun gue ya maksudnya ya sampai berapa kali kontakan, dan terakhir sebelum almarhum meninggal kan beliau juga menyuarakan juga kan tentang untuk Papua. Ya untuk Papua juga kan kayak gitu kan. Itulah kekuatan. Gue bilang kapan ya gue nyanyiin dia, sampai itu sih. Alhamdulillah. Itu sih yang nggak pernah kebayang. Alhamdulillah banget sih. Itu benar sih menurut gue. Dan satu lagi sih menurut gue salah satu yang ngebantu gue itu percaya nggak percaya, gue tuh cukup percaya sama istilah kita kasih 1, kita dikasih 30 gitu sama Tuhan. Itu sih, itu gue coba terapin sih sebenarnya. Dan itu ngebantu sih. Jadi buat temen-temen mungkin yang lagi pengen sesuatu atau apa ya coba aja lu ngasih 1 ke orang. Ya betul. Kalau ibarat di Muslim kan jangan lupa untuk sedekah. Nanti Allah akan kasih balas lagi dengan itu udah pasti sih kalau menurut gue ya Bar. Iya, alhamdulillah itu. Iya, itu buat gue sih cukup worth sih itu. Ini kalau kata anak sekarang ngomongnya bergizi semua bro. Anjay.
kalau makanan ini udah mau meninggal bro ya. Enak banget mau meninggal. Enak banget, bro. Meninggal. Gila. Terus di Instagram story atau TikTokin gitu ya. Iya, mau meninggal. Lu main TikTok aja? Gue gimana TikTok aja? Enggak, gue cuma ngeliatin story ya doang. Gue nggak main. Oke. Terus lagi Nana sambil apa yang apa everybody when somebody to love. Oh iya ya, Everything. Ya gitu Gue lah. sorry lah pokoknya. Atau enggak lagu When somebody love me, everything. dulu saya dihina. Kan mesti backsoundnya itu lagunya. Iya, benar. Tapi bener sih menurut gue kalau kita berharap dan terus-terusan itu works banget loh kayak semesta ada aja nih. Iya nggak bisa? Betul. Lu gimana tiba-tiba bisa sama Helmi Yahya? Itu menurut gue juga kayak itu Ya, gue nggak pernah kebayang men selama di TVRI menjadi asisten seorang Helmi Yahya loh. Yang artinya beliau kan secara ini kan diseniorkan, dituakan dalam dunia apa entertainment gitu kan. Waktu itu ya, gue waktu itu kan udah di kementerian kan, gue jadi apa part of di kementerian itu. Terus ya dikenalkan dan emang gue sebelumnya udah kenal sama beliau kan waktu SMA kan, karena kan apa namanya masih ada sering hubungan kerjaan gitu kan. Terus pada saat beliau di TV itu butuh asisten, dia bilang gitu. Ya udah dia terpikirnya gue. ya udah gue bilang ayo deh sikat kan. Ya takdirnya mungkin hanya 2 tahun setengah kayak gitu. Nggak apa-apa. Kan kita nggak tahu. Abis ini mungkin ada tahapan berikutnya lagi sama. We never know kan. Mungkin nanti Tuhan atau Allah ngasih lain mungkin. Mungkin gue jadi asisten menteri atau asisten presiden, gue nggak pernah tahu. Amin. Ya kita nggak pernah tahu. Tapi harus lewat sini yang ada gitu kan. Amin. Oke. Jar, gue mau nanya Jar. Ini dari kemarin tuh gue kepikiran pengen hubungin lo. Fajar adalah orang yang mengingatkan gue betapa pentingnya kita untuk menyuarakan kepedulian pada rakyat Papua. Gitu. Itu sangat sulit banget. Mengedukasinya sangat sulit banget untuk menyadarkan orang-orang, itu sulit banget gitu. Dan Fajar waktu itu sampai bikin festival segala macam buku. Nah, ketika akhirnya momen kemarin Black Lives Matter di mana-mana gitu ya. Terus sampai ada Papua Lives Matter. Itu apa yang ada di pikiran lo, Jar? Apa yang lo rasain? Apa ya? Mana tadi? Sorry Pak, keputus tadi. Ini sorry. Ketika akhirnya kan lu merasakan momen itu kan susah kan mengedukasi orang untuk orang bisa aware segala macam. Nah kemarin ketika ada Papua Lives Matter itu trending gitu. Oh yang terakhir itu ya. Terlintas di pikiran lo. Iya. Kalau gua sih kan selalu berpikir gini ya, kan gua kan menyentuh anak-anak di Papua itu kan lewat pendidikan ya, itu ya Bar ya. Dalam artian gua percaya dan yakin bahwa satu nih ya, orang Papua itu hanya casingnya aja galak, sebetulnya mah hatinya baik gitu loh. Maksudnya kadang-kadang kan orang tuh selalu menjudge seseorang itu hanya dari casing luarnya aja kan ya Bar, gak pernah dari hatinya. Dan gue yakin sebetulnya tuh ya gue agak gimana ya, agak kesel juga gitu loh. Martin, lu dari dulu kemana aja men, baru sekarang maksudnya baru sekarang gitu loh. Gue dari dulu yang mati-matian berkoar-koar, lu pada diem aja kayak gitu kan. Dan gue yakin bahwa dan ya waktu itu banyak juga, lu percaya atau enggak Bar, anak-anak didik gue sekarang udah ada yang jadi polisi, udah ada yang jadi tentara, udah ada yang jadi guru. Gila lo, gak kebayang gak lo? Gue 4 tahun, maksudnya bikin rumah belajar, dia cuma WhatsApp gini, kakak, saya sekarang sudah ada yang dari Palu, udah ada yang di Kendari. Gila Bar, dia foto pakai baju seragam ini. Terima kasih kakak, saya bilang gitu. Dan gue yakin sih, gue percaya bahwa kalau kita niatnya tulus, dia pasti sampai sekarang pun. Jadi apa ya? Ada peribahasa orang Papua bilang gini, meskipun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi tetap secara doa kami selalu mendoakan kakak. Dia selalu bilang gitu. Sebelum gue selalu nangis begitu, kak. Meskipun hati kita nggak bisa, meskipun raga kita tidak bisa ketemu secara langsung, hati kita selalu menjadi saudara. Gila sih, nangis. Makanya
kenapa pas gue selalu ke Papua gue selalu nyanyi tuh ada satu lagu bar yang gue selalu nyanyiin kayak gini. Gue jadi nyanyi. Nggak apa-apa. Ada itu sebetulnya itu selalu dipakai untuk acara sekolah minggu. Tapi itu gue selalu nyanyikan lagi ketika gue ke Papua, menyanyikan ke Papua yang kayak gini. Tunggu gue lupa. Tuh kan gue jadi lupa. Tunggu. Gue lupa inget dulu. Saya. Gunung. Ini nih. Gunung. Ini nih. Nih lagunya kayak gini, Bar. Lagunya kayak gini. Gimana? Gunung-gunung lamba-lamba yang penuh misteri, kan ku puja selalu keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. Itu lagu itu kita nyanyiin pas mau pulang sambil pelukan. Gila. Gue akan balik lagi. Akhirnya sampai sekarang kita masih kayak saudara. Dan lu kemarin terakhir temen gue update rumah belajar gue masih ada. Nih, lu nggak percaya? Ininya yang lu ini yang Bar, yang lu MC-in itu masih ada. Nih, ininya pelangnya. Ini pelangnya. Waduh. Ini. Masih ada, Bar. Dikeramikin tuh. Wow. Alhamdulillah, Nih, ini teman gue nih. Dia cerita. Wow. Rumah belajar lu masih ada, bro. Terus ini sekarang keadaannya kayak gini. Gue yakin sih Bar, apa yang kita lakuin ini bukan buat buahnya, tapi buat generasi muda. Karena gue yakin ini dari segi rupiah nggak mungkin nggak. Ya kalau misalkan sesuai ngomong finance, rugi lah kan, rugi waktu, rugi apa. Tapi gue bukan itu yang gue cari. Tapi yang gue cari adalah bagaimana gue bisa membagikan lagi ilmu teman-teman gue buat mereka lagi nantinya. Jadi kayak pahala buat ya mudah-mudahan. Karena lu yang ngumpulin kita semua gitu. Gue cukup senang gue diajak gitu. Gue bangga pernah menjadi bagian untuk Papua gitu. Gue thank you banget ya. Karena itu jadi ladang pahala buat nanti kelak kita gitu kan. Dengan cara kita sekarang kayak gitu kan. Amin. Gue sampai sekarang selalu bilang, bro, kalau Papua bantuin lah, gue bilang gitu. Gue nggak bisa dalam bentuk rupiah, tapi lu nanti dibalas sama Tuhan dengan cara Tuhan. Gue bilang gitu ya sih. Amin. Siap itu work sih. Gila sih. Parah ya. Aduh. Ini gimana? Kemarin ketika lagi ramai dibicarakan sama orang-orang, lu tergerak ingin bergerak lagi gak sih? Pasti Bar. Cuman kan karena masalahnya kan gue kan terkait dengan kontrak aja kan. Tapi gue langsung komunikasi dengan keluarga-keluarga di sana. Apa yang saya bisa bantu di sana? Akhirnya kita turun kan karena kan waktu itu kan hampir kan lagi keadaan kan lagi memang sulit kan di sana kan karena memang semua lagi mahal kayak gitu kan. Akhirnya kita cuma bantuin support link aja kayak gitu sih lebih kayak gitu sekarang sih. Kalaupun misalkan teman-teman yang waktu itu pas mau ke KKN ke sana juga kita support juga kayak gitu kan. Yang baik itu support materi, kita kan masih materi buku, tas masih kita ada di masih ada. Gue kalau mau nyumbang buku, tas itu masih bisa. Masih ke rumah belajar di sana. Masih. Oh. Cuman kan karena sekarang COVID, kalau COVID ini kan agak ribet ya. Agak ribet gitu kan. Kemarin pas terakhir tuh kita ngasih bantuan pas alhamdulillah gue berangkat ke sana Bar. Yang rencana PON itu loh, yang PON 2020. Tapi kan akhirnya kan ditunda kan karena COVID itu kan. Iya. Nah, gue bawa bantuan juga tuh buat anak-anak sana. Terus ya lempar-lempar di sana. Wah seneng banget Bar. Jadi gue kalau ke Papua Barat udah kayak pulang sendiri ke rumah kedua. Makanya pimpinan gue bilang, lu kok kayak nggak asing sih di Papua? Ya iyalah kayak rumah sendiri. Padahal gue bukan asli Papua gitu kan. Tapi udah kayak keluarga gitu. Jadi di bandara gitu udah kayak pada kenal. Aduh apa kabar Kak? Selamat ketemu lagi. Begitu gitu. Alhamdulillah. Lu mesti. Lu kalau kata orang Papua, jangan meninggal sebelum lu menginjakan kaki ke tanah Papua. Oke. Lu, amin. Ini pada semoga gue bisa kesana aja. Ya mudah-mudahan
rezeki kita bisa berangkat ke sana. Siapa tahu ada yang denger orang cerita Fajar terus mau bikin dokumenter bersama Fajar dan Akbar. Gak pernah ada tahu. Oh boleh banget. Jadi tempat banyak, lu mau yang mana kayak gua ada, yang penting mau bantuin sponsorin aja. Iya bener nih. Halo Pertamina CSR-nya. Halo Mandiri. Iya, halo Mandiri. dan gue kadang-kadang suka sedih ya Bar sama gue nggak tau ya, gue pribadi. Gue jadi gue yang ngomong sih, abis kan gue nanya lu. Tapi gue sedih adalah ketika teman-teman di sini ngeluh, aduh gue capek belajar, hal di sana kakak saya pengen banget belajar, kakak saya pengen menjadi kakak. Jangan seperti kakak, tapi kamu lebih dari kakak, gue bilang kayak gitu. Itu sih Bar. Itu ya tadi gue ceritain, akhirnya ada yang sukses jadi guru, jadi ini. Bahkan guru-guru yang di sana pun masih ingat sama kita gitu Bar, yang udah punya anak, punya ini gitu kan. Kakak kapan main lagi ke sini? Sudah kayak bahkan ada saudara gua di sana di Wamena, dia sekarang udah bikin kopi yang udah ada di Sarinah Bar, kopinya itu. Oh. Dijual di Sarinah. Jadi hasil anak-anak kita didik di sana sama dia dikembangin lagi dijual di Sarinah. Itu gila sih. Nanti akan ada cerita. Itu gila sih, akan ada di orang cerita Fajar juga. Pilot dia bro sebetulnya. Iya. Apa? Dia pilot, tapi sekarang dia jadi ini penggiat kopi, dan kopinya dijual di Jakarta. Itu keren sih, itu inspiring sih. Ini namanya kakak. Apalagi nih yang mau gali dari gua. Oh iya, oke. Tuh nih namanya nih yang terakhir tadi sebelum. Kepencet. JP Gultom. Kakak Gigi Balon namanya. Gigi Balon. Oh, oke. Enggak fokus soalnya tadi. Oh iya. Tunggu mana ya kopi. Kameranya tadi. Tunggu Bar. Nah ini. Oh, kopinya langsung gitu ya. Iya. Dari anak-anak di sana. Oh. Gila sih. Nice. Oke. Gila sih. Bangga sih. Balik lagi ke Akbari. Terima kasih banyak Bung Fajar. Ini kita kayak main bola ya. Terima kasih Bung Mar. Tapi honestly teman-teman pendengar Ruang Cerita, saya sangat terinspirasi dari seorang Akbari yang sampai sekarang masih bisa selalu menginspirasi orang-orang dengan masuk ke kaum milenial. Amin. Kan lu juga punya podcast yang mengundang orang-orang milenial gitu kan. Nah, Bar, sebetulnya ada nggak sih Bar tips sederhana dari seorang Akbari untuk teman-teman di daerah yang mungkin gue tuh pengen menjadi seorang radio announcer ataupun sebagai presenter ataupun MC off air atau on air yang memang gue nggak tahu, tapi gue belum tahu mengarah ke millennials kah atau ke acara formal kah. Nah itu gimana sih kita cara mengembangkan itu supaya karakter kita tahu nih, bahwa ternyata karakter gue untuk di kalangan millennials ataupun karakter gue ternyata untuk di kalangan formal atau wedding gitu. Gimana? Ada tips gak sih sederhana dari seorang Akbari? Sebenarnya cari tahu dulu minat kita gimana gitu, karena ketika lo jalanin sesuai minat lo tuh akan lebih enak. Kalau di gue sendiri yang gue terapin, gue suka banget sama musik yang seperti apa itu gue define bener-bener kayak gue pengen musik-musik kayak indie gitu. Jadi kayak dan waktu itu gue iniin lagi juga kan kayak jadi ketika lo musik indie, gigsnya apa aja yang ada di kota-kota lo, itu lo harus deketin, lo harus datang juga. Dan gue tuh dulu punya checklist table gitu, acara-acara mana yang harus gue udah pernah MC-in, bahkan sampai mall-mall mana yang pernah gue MC-in, itu gue checklistin. Itu penting, targeting checklist untuk gigs mana yang itu akhirnya lu jadi tahu gitu kan. Dan setelah itu lu define lagi sebenarnya lu mau dikenal orang sebagai seperti yang apa sih. Tapi gak menutup kemungkinan juga lo untuk bisa tetap yang lain juga. Gue tuh nge-MC nikahan juga, gue nge-MC acara-acara korporat, acara-acara formal juga segala macam. Cuman orang-orang nggak tahu gitu. Karena itu bukan jadi branding gue. Penting untuk kita mengetahui apa yang harus di-deliver ke orang. Jadi
kalau misalkan gue ngepost semuanya gitu kan, gue nge-MC nikahan semua, pokoknya gue rutin supaya ngepost segala macem, gue nggak akan ada bedanya sama MC biasanya gitu. Betul. Dan lu nyari di Google gitu MC itu udah banyak banget cuy. Banget parah. Sayangan gue banyak gitu. Iya. Jadi ya harus bisa cari diferensiasi gitu. Maksudnya gue bukan MC kebanyakan gitu. Lu buat yang lagi nonton juga harus punya prinsip. Lu bukan MC kebanyakan gitu. Lu adalah lu spesial gitu. Yeah. Dan ketika tadi udah checklist, udah bikin checklist, terus udah ngerasa spesial. Oke. Tentuin target mana yang ingin dicapai dalam 1 atau 2 tahun pertama. Setelah itu mungkin bisa ekspansi yang ke yang lain. Gue cukup serius untuk hal itu, untuk branding segala macam. Gue cukup serius dan impact-nya adalah ketika ada temen gue yang sama-sama berangkat gitu ya di karir path gue sama, orang akan melihat value-nya itu beda gitu. Yeah. Itu akan terasa di orang lain. Itu adalah harga yang dibayarkan dari branding yang intangible, nggak bisa dipegang gitu. Cuma betul. commercial value-nya beda. Yeah. Jadi itu harus ditentuin. Gue pun nge-MC korporat, gue nge-MC acara senam ibu-ibu juga gitu sebenarnya gitu. Pernah gue nge-MC, cuman iya itu nggak gue tunjukin gitu. Gue nge-MC ulang tahun anak SD pernah gitu. Itu nggak gue tunjukin. Gitu. Oke. Tapi lu yang gue tunjukin yang memang sesuai branding gue. Gitu. Gitu dia. Dan penting itu berpengaruh banget ya dengan di media pemilihan foto di media sosial itu sangat berpengaruh banget ya bro. Berpengaruh untuk persepsi orang kan. Ya. Itu dia. Iya. Jadi teman-teman nih, ini penting juga nih tips dari seorang Akbari. Jadi jangan posting kucing doang atau apa. Postinglah personal branding lu apa. Jadi orang tahu lu tuh siapa, apa kemampuan lu, dengan dari situ lalu bisa menilai berapa harga lu yang lu bisa yang lu bisa jual, bahasa begitu kan. Untuk positif ya. Harga betul. Positif ya. Betul. Itu penting sih menurut gua. Ya akhirnya orang tahu bedanya sih. Orang akan merasakan bedanya kok impact-nya. Ya. Dan sabar, kuncinya sabar. Sabar juga salah satu yang berperan juga. Karena yakin kok Tuhan akan mengasih jalannya, tapi dengan mungkin kita liku-liku dulu atau gimana ya Bar ya? Ya betul Jar, itu Jar. Gila sih. Selama lu berkarir nih di dunia radio announcer ataupun entertainment lah gue bilangnya gitu kan. Baik. Siapa yang paling berkesan yang lu pernah wawancara ataupun yang mungkin diajak gue ternyata pernah wawancara ini lah, baik itu public figure, pejabat atau apapun yang mungkin paling berkesan siapa Bar? Gue cukup berkesan sih. Jadi waktu itu ketika awal gue nge-MC, gue inget banget ada teman-teman gue yang bilang lu ngapain Bar jadi MC, lu gak lucu segala macam. Terus akhirnya gue diundang di acara yang dia nontonin gitu. Terus dia kayak, lu tau gak sih kalau orang at some point tuh orang ini akan ngaku-ngakuin gitu, ini teman gue gitu. Ini orang padahal dulu gak mau ngakuin gue sebagai temennya dia gitu. Nah itu ketika akhirnya gue di panggung bareng sama Bu Susi Pujiastuti, waktu itu masih jadi menteri. Jadi kayak jadi sebenarnya tuh ya itu tadi itu bagian dari branding juga. Branding gue kan anak muda aja gitu, tapi gue bukan anak muda yang harapan gue bukan anak muda yang kosong gitu. Gue juga bisa menyampaikan hal yang prinsip tapi dengan cara yang memang lebih muda aja gitu. Jadi ya waktu itu gue sama Bu Susi itu salah satu yang bangga. Sama Bu Sri Mulyani juga gitu. Karena dia orangnya pinter ya, jadi kayak gue agak intimidating tuh. Orangnya pinter. Bu Susi tuh santai banget, gue di backstage kayak ngerokok, ngomongin cair banget ya, indie segala macam. Cuman ya yang gak santai sih ajudannya banyak banget. Kan namanya juga pejabat publik. Iya benar tuh. Itu sih paling Jar. Jadi waktu itu titik baliknya tahun berapa ya? 2017 kayaknya. 2018 itu gue hampir setahun full ada tiap bulannya ada gigs barengan sama menteri-menteri. Kita kan pengen nunjukin supaya menteri ini kerjanya fun juga kok. Yang orang harus tahu tuh menteri nggak cuma Bu Susi sama Bu Sri Mulyani gitu. Ada Bu Retno Marsudi, ada waktu itu ada Pak Teon Munaf juga yang backup. Ada banyak lah pokoknya. Pak Basuki, Pak Budi Karya.
Dan itu sih yang salah satu momen yang cukup menyenangkan, dan akhirnya gue follow-followan sama menteri aja. Sabi aja. Itu sih, itu salah satu cukup berkesan buat gue. Nah, ada lagi nih. Kan tadi kan yang Akbar juga bilang kan bahwa Akbar ini kan terkenal dengan tanduk rusa. Sampai Zara itu bikin ini anjay. Berkali. Alhamdulillah ya. Iya, Zara ya. Respect buat Zara. Halo, shout out Zara. Tapi gue salut sih. Gue harus mencontoh seorang Akbar yang brandingnya sukses sih menurut gue dengan sampai sekarang kayak Amin Jar. Masih belajar. Anyway, Bar, ada nggak sih Bar tips sederhana dari seorang Akbari yang buat teman-teman yang mungkin belum tahu kemampuannya harus bagaimana, ataupun yang teman-teman yang mungkin kita kan juga sama-sama merasakan kita di PHK ataupun dari secara kerja diselesaikan gitu kan. Nah, dia bingung dengan potensi apa yang gua harus bisa gali kayak gitu kan. Terus kemudian bagi teman-teman yang masih punya kesempatan WFH gitu kan, dan sama-sama teman-teman yang bandel nih Bar, bandel dalam arti yang udah acuh atau yang sudah ya udahlah corona gitu, covid gitu kan, gue ya udah I don't care gitu. Nah, ada nggak sih saran atau tips sederhana dari seorang Akbari buat 3 tipikal manusia tadi yang gue sampaikan? Gue jawab yang pertama dulu nih, yang mau cari tahu apa yang bisa dilakukan gitu. Potensi dirinya. Iya. Kalau dari gue ya, gue pernah melakukan ini Jar. Jadi gue nulis gitu 10 hal yang gue nggak suka dan 10 hal yang gue suka. Dan pasti di kerjaan kita sebelum misalkan nih gue di kerjaan sebelum waktu gue di PHK, itu kan ada hal-hal yang gue nggak suka juga kan. Betul. Ada hal yang gue suka juga kan. Itu tuh makin sadar gitu. Dan akhirnya ketika gue nulis hal yang gue nggak suka di kerjaan itu jadi bikin gue bersyukur. Oh, ternyata gue udah harus udahan dari hal-hal yang toksik itu gitu. Jadi akhirnya itu bikin kita lebih mawas diri dan lebih percaya untuk menyobain hal yang kita suka. Kalau gue start dari hal yang gue suka dulu, dan akhirnya gue mutusin ya udah gue fokus deh, gue main TikTok nih sekarang. Maksud gue TikTok harus juga joget ternyata gitu. Jadinya hal yang simple itu sih paling penting sih, jalanin hal yang kita suka. Kalau misalkan masih belum tahu juga, saran gue ini cukup agamis ya, maksudnya ini saran nyokap juga biasanya, sholat tahajud cuy, itu manjur cuy. Sholat tahajud, terus beramal berapapun semampunya, karena gue ingat banget itu ada cerita dari Randy Pandugo. Dia udah gak punya uang sama sekali, duit dia tinggal 30.000 di dompet. 20.000-nya itu dia masukin kotak amal. Setelah itu dia dapat kontrak di Sony, kayak selang 2 minggu dari itu di Sony, untuk lagunya dirilis Asia. Jadi dia titik balik hidup dia gitu. Kayak maksud gue beramal tuh penting, dan untuk akhirnya kita dapat keyakinan apa yang kita mau jalanin berikutnya. Itu kan, dari kita kan lost kan nih. Ketika di PHK kan lost, gue mau ngapain. Itu sih, itu salah satu petunjuk yang dilakuin. Yang kedua tadi, untuk orang-orang yang masih nongkrong aja segala macam gitu ya. Ini terlepas dari pahamnya mereka seperti apa gitu ya. Gue nggak tahu, kita juga udah mulai stres kan. Sebenarnya COVID itu beneran atau enggak atau apa. Tapi gue sih, gue respect dengan tenaga medis yang sudah berjuang gitu. Gue respect juga dengan teman-teman yang sudah terkena dampak. Saran paling bener adalah kalau emang ada yang nonton percaya, ya bagus gitu pakai masker kapanpun. Yang nggak percaya, silahkan pakai masker juga gitu. Ya maksudnya kita udah nggak bisa salahin Jar, maksudnya mereka nongkrong juga kan nongkrong karena memang alasannya juga untuk menggerakkan perekonomian si kafe-kafe yang ditongkrongin itu ya kan. Itu bisa jadi juga kan, itu kan ada sisi positifnya juga. Cuman ya tolong tetap dijaga pakai maskernya sih, sama mungkin social distancing juga. Itu sih kalau dari gue ya sebenarnya, karena gue nggak punya kapasitas untuk ngejudge orang, untuk bilang
ini salah atau ini benar gitu. Cuman gue hanya menyarankan untuk tetap selalu pakai masker aja, karena itu udah saran paling minim banget untuk lo tetap contribute ke pencegahan COVID-19, tapi juga mungkin bisa tetap beraktivitas yang normal. Tapi kalau gue sendiri, gue tidak nongkrong, gue keluar untuk bekerja. Habis kerja pulang. Ya, habis kerja pulang. Itu sih. Kalau yang buat WFH masih. Oh ya WFH ya. Ya WFH menurut gue ini privilege banget sih. Lo masih bisa di rumah gitu, kerja di rumah tuh mungkin memang terasa bosan gitu ya. Cuman ya saran dari gue sih coba mikirin aja kalau lo akhirnya di PHK gitu, terus gak ada kerjaan, jadi harus terpaksa keluar rumah setiap hari. Itu lebih gak enak lagi. Coba dibayangin itu aja sih sebenarnya. Karena dulu maksudnya gue gak kebayang gue di PHK gitu. Gue maksudnya waktu itu perusahaannya lagi growing segala macam, kerjaan gue juga reportnya bagus gitu. Tiba-tiba gue kena PHK gitu. Gue dulu sangat-sangat nyaman aja gue bisa WFH gitu. Itu jadi menurut gue pikirin aja kalau misalkan lu dapet kondisi di antara Akbari atau Fajar gitu. Iya cuy, WFH tuh enak banget. Bener. Privilege banget ya sih Jar. Iya, kerja di rumah tetap digaji gitu kan. Iya cuy, bisa sama anak, sama keluarga. Iya. Lu nggak harus panas-panasan atau naik kereta, desek-desekan. Dan transport tuh enak banget Jar. Kita kan nol transport ya kan. Jadi WFH nggak perlu parkir, nggak perlu bensin. Iya. Nggak macet-macetan. Enak sih, di rumah tuh enak banget betul. Bar, terakhir nih Bar di ruang cerita Fajar. Boleh dong Bar, lu kasih dukungan yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang sampai saat ini belum bisa pulang menjadi, gue bilangnya sebetulnya harusnya garda terakhir, tapi atau dibilang juga garda terdepan yang melawan COVID-19, dokter, kemudian pasien juga, ataupun perawat, relawan yang sampai sekarang masih berjuang untuk melawan COVID-19. Ada nggak Bar dukungan dari Suara Akbarin Bar? Dukungan gue sih sebenarnya mungkin sama kayak yang kemarin sempat viral gitu ya. Jadi kalau sekarang aja googling nama gue, yang muncul nih Dokter Handoko, bukan gue. Dokter Handoko Gunawan itu salah satu sosok dokter yang kemarin viral di awal tentang COVID-19. Buat gue sih lakukan pekerjaan yang memang sesuai prosedurnya dan mungkin jangan selalu dibawa stres. Mungkin bisa hibur diri dengan menonton hospital playlist gitu ya. Karena kan itu kan film tentang dokter, drama tentang dokter, dan menurut gue bisa bikin semangat lagi ketika lu memilih profesi itu. Ya memang karena ada sisi kemanusiaan lo yang memang tersentuh gitu. Itu sih menurut gue, dan itu juga privilege. Orang-orang kayak kita itu nggak bisa gitu untuk bisa melakukan itu, kapasitas itu. Walaupun kayak Fajar punya sisi kemanusiaan tinggi gitu kan, gue yakin dia juga sebenarnya ingin tuh kalau bisa terjun ke sana juga terjun Fajar nih. Cuman kan kita latar pendidikannya beda. Jadi buat teman-teman yang memang latar pendidikannya sudah dokter atau perawat atau memang yang ada di rumah sakit, kita respect banget. Jadi tetap semangat dan sadari privilege dari profesi itu. Jadi harus merasa spesial terus deh intinya. Wow, luar biasa banget obrolan kita. Ini kalau anak tadi kan gue bilang kan obrolan kali ini kan bergizi semua. Yang kedua lah daging semuanya. Sabi. Waduh, ambil ya, sabi banget sih. Sabi. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, biasanya kita ada foto virtual Bang. Oh boleh. Lu gaya gimana Bar? Begini Bar. Gue gini. Nggak pakai ini. Karena ini kan PDI. Nggak tahu deh, gue nggak tahu Jar. Jar, tapi Jar, gue mau nanya sama lu nih Jar. Apa? Kalau terjun ke politik lu mau nggak Jar? Bro, cukup gue di PHK. Oh jadi gue nanya ya, gue nanya buru tadi. Tapi Bar, cukup gue kan di PHK kan karena politik Bar, gue cukup deh. Oke. Ini bisa nih Bar dibahas di podcast lu Bar, nanti kalau lu berkenan undang gue. Iyalah, pengen banget. Politik. Pengen banget nih udah. Politik. Anjir. Tapi jujur Bar, nggak bohong, gue ini ada dampak politik.
Jadi bukan dampak pandemi ya. Dampak politik. Hai TVRI. Jangan. Aduh. Oke. Oke, kita foto dulu. Ya. Gini ya, Bar. Gini. Ya. Oke. Gini. 1, 2. Oke. Gila. Makasih tutup. banyak Jar. Gue tutup dulu ya, Bar. Oke, Akbari, thank you banget untuk waktunya. Gue senang banget akhirnya bisa ketemu lagi meskipun hanya melalui online. Someday after pandemi ini kita bisa ketemu ataupun gue nanti singgah ke podcastnya Akbar. Kalau Akbar berkenan, Jela. Pengen banget diundang. Sehat-sehat terus buat Akbar. Terus teruslah menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain dan tetap sehat dan tetap jaga kesehatan buat semuanya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Fajar Surya Budiman atau Spotify-nya Ruang Cerita Fajar. Dan juga lu bisa kepoin Instagram-nya Akbari di @akbari R-nya 2 Akbari Noor. O-nya juga 2. Nih. Ya betul. Wih, mantap. Akbari Noor. Salam tanduk rusa. Thank you Akbar. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.